Assalamualaikum teman-teman. Di sini saya akan menceritakan sebuah kisah nyata yang dialami oleh penulis. Sebelumnya saya mohon kepada teman-teman untuk bantu subscribe. Dan kali ini saya akan memulai menceritakan kisah nyata yang berjudul Malam itu, sambil duduk di lantai, kami berjaga dan hanya diam seakan takut jika suara kami terdengar sampai keluar rumah. Tiba-tiba terdengar suara lirih dari arah kanan rumah tetangga. Ada suara ketukan. Jong Juli. Lirih namun sangat jelas. Jong Bojongku Ujuli. Serasa aku ingin mengintip lewat jendela, namun cepat-cepat dilarang oleh bapakku. Kami hanya mendengarkan sambil tetap diam. Suara itu kembali terdengar, namun kali ini lebih jelas lagi. Jong Juli. Bojongku Ujuli. Suara itu sangat jelas terdengar dan membuat kami kaget dan gemetar, karena kali ini pintu rumahku yang didatangi. Aku dan bapakku hanya diam sejenak. Tak selang lama suara itu menghilang dan terdengar lagi dari arah kiri rumah tetanggaku. Malam ini terasa mencekam, namun aku jadi penasaran dibuatnya. Waktu berlalu, pagi sudah menjelang. Warga kampung pun beraktivitas seperti biasanya. Hanya saja yang jadi topik pembicaraan semuanya sama, soal teror pocong yang terjadi tiap malam. Semakin penasaran aku dibuatnya, dan aku pun mencari tahu kebenaran semua ini dengan mendatangi siapapun yang bisa memberikan informasi. Sampai ketika aku bertemu Pak Rus yang berprofesi sebagai marbot masjid. Kemudian aku bertanya perihal teror pocong ini. Oh, Mas Eko ingin tahu yang sebenarnya terjadi, ucap Pak Rus sambil duduk bersila di serambi masjid. Beliau mulai menceritakan semuanya. Semua ini terjadi berawal ketika itu waktu jenazah diturunkan ke liang lahat. Terjadi hujan yang sangat lebat dan disusul kilatan petir yang menggelegar disertai angin. Pak Rus yang ketika itu berdiri di belakang pelayat yang lain
ikut menyaksikan dan membantu pemakaman juga. Pak Rus dan semua warga panik dan cepat-cepat menguburkan jenazah. Karena terjadi hujan lebat malam itu. Lalu ketika selesai dan semuanya berjalan pulang, Pak Rus yang rumahnya dekat dengan rumah Pak Wiji pulang bareng, berjalan bersama. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba Pak Wiji berhenti sejenak. Astagfirullahaladzim, ucapnya. Ada apa, Pak? Tanya Pak Rus. Namun malam itu Pak Wiji bergegas pulang tanpa menjawab, dikarenakan hujan semakin lebat. Dan setelah terjadi teror selama seminggu ini, Pak Wiji mulai berterus terang bercerita bahwa beliau waktu menguburkan jenazah Pak Sikun lupa membuka tali pocongnya. Mungkin juga karena tergesa-gesa malam itu. Lanjut Pak Rus. Berarti almarhum harus kita tolong, ucapku. Semua warga desa tidak ada yang berani, Mas. Meskipun pihak keluarga juga meminta tolong. Ya, kemungkinan warga takut kalau malamnya diteror, kata Pak Rus menegaskan. Ya sudah, kalau begitu kita yang menolongnya. Nanti kita ajak Pak Ustadz, ajakku. Oh, boleh Mas. Yo, sekarang saja, mumpung masih pagi, ucap Pak Rus mengajakku. Dan pagi itu kami beserta Pak Ustadz dan keluarga almarhum menuju ke area pemakaman. Langsung saja aku gali kuburan itu dengan dibantu Pak Rus. Setelah makamnya terbuka, betapa memang sudah berbau. Namun aku tahan demi menolong almarhum. Setelah itu tali pocong dibuka oleh Pak Rus. Lalu kemudian makam dirapikan kembali, serta tidak lupa didoakan oleh Pak Ustadz. Setelah kejadian hari itu, malam-malam di desaku kembali normal lagi dan berangsur seperti dahulu lagi. Lega rasanya bisa menikmati suasana desa yang kurindukan. Setelah seminggu berlalu, masa cutiku habis. Aku harus kembali ke kota malam ini, karena besok pagi aku harus bekerja. Meskipun harus berjalan menuju ke pangkalan ojek sebelah pasar dari desaku, jalan kaki sekitar 10 menit dan melewati jalan tenggang. Aku pun melaluinya karena waktu tidak bisa ditunda. Ketika aku berada di tengah-tengah jalan itu, aku dikejutkan oleh sosok yang aku kenal. Pak Sikun. Wajah itu aku kenal. Namun kali ini sosok itu tidak berupa pocong, tapi rapi dengan baju layaknya musafir. Terima kasih, Naiko, ucapnya lirih. Tanpa sempat aku menjawab,
karena tubuhku kaku akibat terkaget. Sosok itu pun menghilang, lenyap. Saat itu juga aku hadiahkan untuk beliau surat Fatihah, dan aku melanjutkan perjalananku. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan cerita dari saya. Jangan lupa dibantu subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.